Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, mahasiswa Persada Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Apa tujuan dan fungsi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara atau dikenal sebagai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan juga dijelaskan sebagai cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Lantas apa saja dasar, arti dasar, tujuan, asas, dan fungsi wawasan Nusantara? Arti wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Setelah pendapat akhiran menjadi wawasan, maka cara pandang, cara tinjauan, atau cara lihat. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Sementara menurut Dwi Sulisworo, kawan-kawan dalam buku Geopolitik Indonesia menjelaskan, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah yang pertama itu ada mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua ada mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan individu. Tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga ada meningkatkan rasa paham dan semangat kebangsaan nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan. Di antaranya ada yang pertama ada kepentingan bersama. Yang kedua ada keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Kelima, koordinasi atau kerjasama. Yang keenam ada kesetiaan terhadap ikrar bersama. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara
di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada contoh masalah wawasan Nusantara. Selanjutnya ada contoh suatu masalah yang berkaitan dengan kasus wawasan Nusantara. Yang pertama ada Sipadan dan Ligitan yang kini telah menjadi milik Malaysia, menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep wawasan Nusantara. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat, maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.